Hai, selamat datang di New Tara Channel. Apa kabar semuanya? Semoga kamu dalam keadaan baik-baik aja. Ini adalah pesan penting untuk masing-masing zodiak. Dan sekarang kita akan lanjutkan untuk rekam zodiak Taurus, oke? Jadi Taurus, pesan penting ini bersifat timeless atau nggak ada batas waktunya. Jadi kapanpun kamu nonton ini mungkin bisa cocok bagi kamu atau nggak cocok sama sekali. Jadi kalau misalnya nggak cocok, nggak apa-apa. Mungkin bisa nonton di channel lain atau bisa cek videoku yang lainnya, oke? Apalagi yang harus peringatkan di sini? Itu aja sih. Jadi kita langsung aja masuk ke pesan penting kamu Taurus. Pesan penting Taurus. Pesan penting Taurus. One more. Oke. Satu kartu buat satu kartu buat kehidupan kamu ya. Kita di sini akan bahas karir, finansial, pendidikan, bisa jadi juga bisnis, finansial kamu juga bisa jadi. Satu kartu buat kehidupan asmara kamu nih Taurus. Satu kartu buat saran kamu di timeline ini. Oke. Aku jadi keinget salah satu klien aku. Udah lama gak email dia juga, klien lama juga. Tapi aku udah susah banget rasanya buat keeping up with all clients ya. Karena bukan karena aku tidak mau sih berinteraksi dengan klien-klien aku, cuman memang kadang aku harus membatasi juga nih waktu untuk masing-masing klien. Karena gimana ya, kadang bukain kartu buat klien itu menguras energi juga guys. Jadi mungkin kadang aku juga butuh rehat, kemudian aku juga ada waktu buat diri aku personal. Jadi mohon maaf banget bagi klien lama yang mungkin sempat reaching out ya ke aku, belum sempat aku balas hingga sekarang. Mungkin bisa reaching out lagi ke email atau di WhatsApp, oke? So kita langsung aja di sini Taurus ke kartu kehidupan umum kamu. Di sini ada Prince of Winter. Intellectual, determined, focused, impulsive. Katanya di sini seek out an intellectual solution to your problem. The need to act quickly and decisively, sudden or unexpected change. Ada potensi konflik di sini Taurus ya di kehidupan umum kamu. Bisa jadi di sini di kantor, di pekerjaan kamu. Bisa jadi di sini di bisnis kamu, bisa jadi dengan rekan bisnis. Atau di kehidupan kamu umum, oke, bisa jadi dengan keluarga, bisa jadi dengan siapapun itu di sini, oke, ada potensi seperti itu. Mungkin di sini juga ada semacam kabar yang kamu terima secara tiba-tiba ya, kamu nggak nyangka kamu bakal terima kabar ini. Kita akan lihat nanti arahnya bakal kemana, apakah ini positif atau negatif, oke. Dari kartu klarifikasi, tenang aja. Jadi sekarang kita lanjut dulu ke kartu asmara kamu Taurus. Di sini ada The Moon card. Katanya di sini powerful intuitive epiphanies, letting go of worry and fear, understanding the truth of a situation. The Moon card. Mungkin kamu di sini lagi bingung nih dengan hubungan tertentu yang sedang kamu jalani atau koneksi tertentu yang sedang kamu jalani dengan seseorang. Dia beneran serius nggak sih mbak sama gue? Dia ini beneran pengen sesuatu yang stabil nggak sih sama gue? Dia itu beneran ada rasa ketertarikan nggak sih sama gue? Di sini banyak sekali tanda tanya, dan kamu ngerasa kayak terjebak di dalam sebuah ilusi. Ini siapa tahu nih orang cuma mempermainkan pikiran gue doang. Mungkin di sini muncul berbagai spekulasi yang aku ngerasa ya namanya juga spekulasi, belum tentu benar gitu ya. Kita akan klarifikasi nanti kemana arah kartunya, energinya, oke? Kita lanjut dulu ke kartu saran kamu di sini Taurus. Ada Five of Autumn. Katanya di sini reach out to others for assistance, poor timing for a career change, feeling challenged by money issues. Aku ngerasa Taurus apapun di sini ya permasalahan kamu, baik itu di kehidupan umum, baik itu di kehidupan asmara, aku ngerasa kamu harus banyak menarik diri untuk lebih evaluatif terhadap diri kamu sendiri. Karena terkadang ketika kita sibuk ya
menilai orang lain, kita juga lupa bahwasanya oh gue juga perlu nih evaluatif terhadap diri gue sendiri. Mungkin ada sesuatu yang harus gue perbaiki, mungkin ada sesuatu di sini yang harus gimana ya, harus gue hilangkan, bisa jadi juga. Oke. Intinya di sini ada proses penarikan diri yang harus kamu lakukan. Nah, bisa jadi proses penarikan diri ini kalau misalnya kita kaitkan dengan kehidupan umum kamu ya, karena di sini ada Prince of Winter, seperti yang aku bilang tadi, ada potensi konflik mungkin yang terjadi di kantor atau di kehidupan umum kamu. Untuk menghindari konflik ini, jadi aku ngerasa memang Prince of Winter ini so far ini intervensi eksternal, ini dari luaran kamu gitu loh. Bisa jadi ini bukan kamu yang menimbulkan konfliknya, tapi terkadang aku ada lihat di Twitter mantan tentara Amerika, US Navy SEAL something like that, dia bilang seperti ini, terkadang ketika kita bertemu musuh ya, atau ketika kita dalam suatu perang, kemudian kita di sini berhadapan langsung dengan musuh, ya cara terbaik adalah lari gitu loh. Jangan sok-sok jago di sini ngelawan one by one. Kalau misalnya memang kondisinya mengharuskan kamu untuk lawan dia one by one, ya mau gimana lagi. Tapi selama kamu masih bisa kabur, ya kabur, itu katanya seperti itu. Nah, aku ngerasa situasinya sama dengan seperti itu, Taurus. Oke. Ketika kamu bisa menghindari konflik ini, lebih baik hindari. Oke. Kalau misalnya kamu ngerasa oh nih orang nih nggak bakal bisa nih sejalan sama gue, mending gue hindari aja. Nah, mungkin ada hal seperti itu yang harus kamu terapkan di kehidupan kamu untuk saat ini nih, Taurus. Oke, itu bisa jadi seperti yang gue bilang tadi, kamu di sini yang harus evaluatif, mungkin kamu di sini yang apa yang harus gue lakukan ya, apa yang harus gue ubah ya, seperti itu. Oke. Tentunya kita akan klarifikasi kartu Prince of Winter ini mengarah kemana. Let's see. Why Prince of Winter here? Queen of Cups, Chariot, Four of Pentacles. Taurus, aku ngelihat di sini kamu lagi punya keinginan. Oke. Terserah di sini, entah di sini di kantor kamu punya keinginan, oh gue harus dapat promosi ini itu, atau misalnya di sini di bisnis, oh gue harus ngelihat pertumbuhan yang pesat di bisnis gue, atau misalnya ini soal keinginan tertentu yang kamu ingin ngelihat resultnya dalam waktu dekat. Oke. Kamu benar-benar fokus di sini, ada the Chariot, dan aku ngerasa kamu cukup keras kepala dengan keinginan kamu, Taurus. Ada Four of Pentacles. You don't let people to tell you what to do, okay? You don't let them. But somehow, okay, aku ngerasa ketika kartu Five of Autumn muncul di sini sebagai saran, aku ngerasa kamu terlalu terburu-buru dalam eksekusi rencana atau ide kamu. Okay? Nah, apa penyebab ketika kamu di sini terlalu terburu-buru dalam mengeksekusi ide atau rencana kamu? Aku ngerasa sih outcome atau potential outcome-nya ketika kamu di sini bertahan di energi yang terburu-buru dan keras kepala ini nih, Taurus, kamu bakal ngerasain bisa jadi konflik dari eksternal. Nah, seperti yang gue bilang tadi, kadang masalah itu nggak datang dari kita, tapi dari external influence. Oke? Nah, itu yang selalu aku bilang. Kadang ketika kita bisa mengendalikan diri kita, orang lain yang nggak bisa mengendalikan dirinya, terjadilah clash atau konflik, dan itu tuh nggak bisa dihindari terkadang. Nah, Five of Pentacles sarannya di sini, Five of Autumn. Mungkin kamu harus menghindar dari konflik itu, atau mungkin ketika kamu ngerasa kayak kamu tahu nih rencana kamu nggak bisa dipaksain, dan kantor di sini akhirnya ya juga memperlihatkan itikat bahwasanya
rencana kerja kamu juga nggak bisa terlaksana dalam waktu atau target yang kamu inginkan, atau bisa di sini analogi terdekatnya kamu pengen segera naik jabatan dalam waktu 1 tahun ini, tapi ternyata kantor sepertinya tidak memberikan kamu kemudahan untuk naik jabatan dalam 1 tahun ini. Dan aku ngerasa di sini sarannya 5 of Voto, mungkin kamu harus memperlambat pace kamu atau proses kamu dalam mencapai target kamu tadi. Oke. Karena aku ngerasa di sini ada sesuatu yang kamu kerjakan terlalu terburu-buru, Taurus. Dan aku ngerasa sekarang bukan saatnya bagi kamu untuk multitasking, untuk terlalu keras kepala dengan keinginan kamu. 4 of Pentacles. Oke, 4 of Pentacles dan The Chariot itu biasanya itu bagus sih kombinasinya. Tapi ketika aku melihat Prince of Winter di sini, which is itu kuat banget ikatannya dengan atau kaitannya dengan konflik. Oke. Karena ada karta impulsif di sini. Dari karta impulsif itu aja udah kelihatan bahwasanya you do something without thinking. Oke. Nah, makanya di sini ada 5 of Voto. Mungkin kamu di sini perlu step back. Mungkin kamu di sini perlu evaluatif lagi dengan rencana-rencana kamu, oke? Mungkin kamu di sini perlu menarik diri untuk mengatur lagi skala prioritas kamu. Bisa jadi. Oke. Aku ngerti kok apa yang kamu kerjakan ini adalah sesuatu yang sangat kamu inginkan, tapi terkadang Taurus ya, ada waktu-waktu tertentu dalam hidup kita untuk mencapai hal-hal yang kamu inginkan tadi. Oke. Dan terkadang ketika kita memaksakan sesuatu yang mungkin belum saatnya terjadi, ya bakal menyebabkan kamunya sendiri jadi stres gitu loh. Oke. Dan aku ngeliat di sini memang kamu harus slow things down, oke? Kamu harus ngerem sedikit lah dengan rencana-rencana kamu, oke? Jangan kerjakan banyak hal juga dalam satu waktu. Dan ingat, masalah nggak cuma timbul dari kamunya, tapi juga pihak eksternalnya, dari faktor eksternal juga. Jadi antisipasi hal itu, oke? Kita lanjut ke kartu asmara kamu di sini, Taurus. Ada the Moon card. Why the Moon here? Ada Knight of Wands, Wheel of Fortune, kemudian juga ada kartu the Moon card. 2 kali muncul the Moon di sini. Ada di sini seseorang yang mungkin kembali lagi ke kamu. Dia nggak konsisten, dan ketika dia kembali, aku ngerasa dia masih menawarkan kebingungan yang lainnya ke kamu. Oke? Excuse me guys. Nggak ngerti aku motif seseorang di sini datang dan pergi seperti ini gitu loh. Dan dia tidak secara jelas di sini mengutarakan tujuan dia datang dan pergi tersebut. Like a coward, guys. Oke. Ya, kayak aku nggak mau di sini men-trigger cross watchers. Karena di readingan mana ya, banyak cross watchers yang ter-trigger. Kalau nggak salah Virgo. No, I forgot. Tapi intinya di sini kamu berhubungan dengan orang-orang yang sepertinya kesulitan untuk konsisten dengan perkataan mereka sendiri, dengan tindakan mereka sendiri nih, Taurus, oke? Itu bisa di vice versa. Ingat, apapun yang aku ucapkan di sini bisa di vice versa atau terbalik. Terutama di sini kalau misalnya kalian ketemu online, ada LDR antara kamu dan dia, aku ngerasa sih memang dia masih belum akan menawarkan sesuatu yang stabil buat kamu di sini, Taurus. Oke, jadi kamu masih tenggelam dalam kebingungan kamu, dalam ilusi yang dia ciptakan sendiri. Dia sendiri mungkin juga bingung dengan ilusi yang dia ciptakan. Oke. Mungkin udah ada di sini perasaan yang cukup dalam yang tercipta antara kamu dan dia, sehingga dia juga kesulitan buat melepas kamu, tapi juga kesulitan untuk bertahan karena sebenarnya dia belum siap untuk sesuatu yang stabil dengan kamu. Nah, ketika aku bilang itu sama klien aku, banyak klien aku yang bingung. Maksudnya gimana, Mbak? Dia mau sama saya tapi dia belum bisa konsisten. Ya kamu aja gak bisa jawab, apalagi aku gitu loh. Pelakunya sendiri mungkin juga bingung.
Dia pengen kamu, tapi di saat yang bersamaan dia nggak bisa janjiin apa-apa ke kamu. Itu sudah menunjukkan ketidakkonsistenan dia gitu loh. Oke, tapi terkadang akal sehat kita itu selalu ditepis oleh perasaan kita. Enggak, dia sayang sama gue. Wajar sih, wajar, namanya juga jatuh cinta ya guys ya, biasa itu wajar. Aku nggak mau sih ngejudge klien aku, oh enggak sih lu gini, enggak sih, terserah kamu, kita punya free will, kamu udah dewasa juga dalam menentukan jalan hidup kamu dan apa yang ingin kamu lakukan dengan hidup kamu. Jadi terserah, do whatever you want that fit with you, that fit with your life story gitu. Kita lanjut di sini ke Five of Autumn buat Taurus, oke? My Five of Autumn here. Queen of Pentacles, Four of Wands, the Emperor. Kamu kadang harus tegas nih Taurus ya. Kalau misalnya kita kaitkan dengan asmara dulu nih, seperti yang aku bilang tadi, kamu masih berhubungan dengan seseorang yang kesulitan untuk konsisten sama kamu. Dia aja nggak tahu apa yang dia inginkan, apa yang kamu harapkan dari seseorang yang nggak tahu apa yang mereka inginkan. Sedangkan aku ngerasa di sini kamu punya tujuan yang jelas, kamu di sini punya target hidup yang jelas, dan kamu berhubungan dengan seseorang yang nggak punya target hidup yang jelas. Kebayang nggak tuh sakit kepala gimana? Sekarang sarannya adalah tarik diri dari orang ini. Aku ngerasa dia bakal kembali lagi, siapapun orang ini, mantan istri, kayak mantan suami, kayak mantan pacar, kayak tarik diri dari dia. Kamu perlu bersikap tegas. You deserve someone that on the same level of energy with you guys, okay? Ketika kamu menghabiskan waktu kamu untuk orang-orang yang let's say tidak begitu dewasa secara emosional dengan kamu, ya kamu sendiri yang bakal uring-uringan, oke? Ketika kamu memasuki suatu hubungan asmara dengan seseorang, dan kamu udah tahu dari awal konsekuensinya, bahwasanya mungkin dia tidak dewasa secara emosional, bahwasanya dia mungkin tidak stabil secara finansial, kamu harus terima konsekuensinya. Dan ingat, kita nggak bisa ngubah orang, kita nggak bisa maksa seseorang untuk berubah. Tapi kalau misalnya dia mau berubah buat dirinya sendiri, buat kepentingan hubungan kalian, ya bisa. Tapi kalau kalian di sini yang maksa dia berubah, tapi dianya nggak mau berubah, ya nggak bakal bisa. Control yourself, kendalikan aja diri kamu, ketimbang kamu mencoba mengendalikan dia, oke? Karena itu nggak bakal berhasil, trust me on that. Aku ngerasa you pretty well good with yourself gitu, you pretty well with yourself, Taurus. Aku ngerasa kamu baik-baik aja sih dengan diri kamu sendiri. Why you have to beg for love? Ya, cinta itu tidak untuk diminta-minta. You will get it without you beg for it. Okay? Dan kalau misalnya kita kaitkan di sini dengan kehidupan umum kamu nih Taurus ya, seperti yang aku bilang tadi, take control. Karena kamu lagi impulsif banget, aku ngeliat di sini. Dengan apapun tujuan yang ingin kamu capai ini, bisa jadi di sini secara analogis lagi, kamu pengen beli kendaraan. Kamu kuat banget keinginan kamu untuk beli kendaraan ini. Tapi kamu tahu di saat yang bersamaan bahwasanya mungkin kamu nggak punya cukup uang untuk beli kendaraan buat sekarang. Jangan beli kendaraan aja jangankan beli kendaraan, nyicil aja mungkin belum bisa gitu loh kendaraan tersebut. Apapun kendaraannya, bisa di mobil, bisa di sini motor. Jangan paksakan sesuatu yang tidak bisa terjadi gitu loh, yang belum bisa terjadi. Okay? Control yourself. Okay? Aku rasa di sini mungkin juga erat kaitannya dengan situasi finansial kamu. You trying to purchase something that sesuatu yang belum saatnya kamu punya. Let's say kamu berusaha untuk purchase atau membeli sesuatu, atau membuat sesuatu itu ada, memaksakan sesuatu itu untuk ada padahal belum saatnya untuk ada. Oke? Ada kan sebagian orang di luar sana Taurus, aku tidak reference ke kamu atau hal-hal spesifik, tapi ada loh orang-orang di luar sana yang mikir,
dia bisa beli mobil tapi dia nggak bisa nyediain maintenance buat mobilnya. Dia bisa beli mobil tapi dia nggak bisa menyediakan maintenance buat mobilnya itu sendiri. Aku jadi ngulang-ngulang di sini. Oke. Misalnya kayak ganggu jalan umum, misalnya parkir mobilnya, atau misalnya mobilnya itu jadi rusak karena jarang diservis, atau let's say mungkin kamu jadi nggak bayar pajak karena ya nggak kepikir dari awal gitu loh, bahwasanya you gotta do the maintenance too gitu loh. Mungkin ada tuh orang-orang di luar sana yang seperti itu. Oke. Dan kamu mungkin sempat berpikir seperti itu, dan ingat hal tersebut nggak baik. Oke, nggak baik. Itu sih sarannya. Oke, coba dipikir ulang lagi. Itu aja sih. Slow down. Oke, kamu nggak dikejar waktu kok, aku ngeliat di sini. You still very well okay with yourself, ada Queen of Pentacles di sini. Oke. So Taurus, ini adalah pesan penting kamu untuk kali ini. Semoga ini bisa bermanfaat tentunya. Kalau misalnya kamu ngerasa Mbak lu sosok ceramain gue, ya udah, just let go. You don't have to listen. Click off. Oke. Dan kalau misalnya kamu suka, jangan lupa untuk di like, share, kemudian subscribe, dan semoga kita ketemu lagi di video-video berikutnya. Oke, bye.